Bagus. Jelas. Selamat malam, jelas sekali. Oke, Pak Denny. sebelum saya memberikan info yang penjelasan, saya minta untuk di-mute semua teman-teman, biar tidak bentrok suaranya. Bisa di-mute dulu. Buat teman-teman di sini yang Zoom, mohon agak menjauh, biar suaranya nggak ngehiyung. Di sini cukup ramai juga teman-teman yang berkumpul. Ada yang dari mana ini? Dari Kalimantan, jauh-jauh. Oke, terima kasih. Mohon di-mute dulu semuanya. Biar kita nggak benar, nanti ada kesempatan untuk melakukan tanya-jawab ya. Di-mute dulu. Tolong di-mute yang belum di-mute. Ya. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Denny ya dari tim Messi ya. Mewakili teman-teman saya yang ada juga di Zoom ini hadir. Ada Mas Arel, ada Mas Victor dan Mas Wisnu juga ya. Jadi mungkin di sini ada teman-teman dari komunitas Rizcoin dan juga dari non Rizcoin ya, karena ternyata menyebar meluas dari di luar Rizcoin ya. Apa itu Rizcoin? Nanti kita akan jelaskan, kita akan bedah apa itu tentang Rizcoin, apa itu blockchain-nya Riz. Itu nanti kita akan bedah, cuma di sini kita akan fokus dulu di Messi Fund ya. Apa itu Messi Fund ya? Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, belum paham apa itu Messi Fund ya. Jadi kita akan jelaskan dulu sejarahnya kenapa bisa tercipta Messi Fund ini ya, gitu ya. Mungkin buat teman-teman Rizcoin, Rizchen udah tahu, udah paham, tapi mungkin ada teman-teman yang juga belum paham. Terus bagaimana, apakah ini trading spot atau trading future atau sebagainya? Nah, di sini nanti kita akan bahas semuanya satu persatu, persiapan sebelum esok kita akan mulai trade ya. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa trade ini bisa kapan saja, tidak harus waktunya gimana kita mendapat sinyal dari pusat. Nah, ini masih banyak yang belum tahu sinyalnya itu apa, tradingnya apa gitu ya. Nah, jadi kita akan bedah satu persatunya, minta waktunya dulu, nanti yang mau bertanya ada kesempatannya untuk bertanya. Yang baru masuk langsung di mute ya. Oke, terima kasih sudah peserta cukup banyak ya, sudah hampir 219 yang hadir. Oh, 222, 23, 24 nih. Waduh. Ya, oke, tapi nggak usah khawatir, Zoom ini sudah di-upgrade kapasitasnya sampai 3.000 ya. Kemarin terakhir Zoom itu di atas hampir ratusan lebih ya. Lupa saya berapa ratus kemarin ya. Gitu, karena tidak menampung dari komunitas saja. Jadi Messi Fund ini kita buat tadinya untuk teman-teman di sekitar kita saja ya, terus kita lempar di komunitas Rich. Awalnya puasa kurang 10 hari kita mulai ya dengan manual ya, belum ada toolnya, masih manual. Jadi ini adalah trading apa sih sebenarnya? Masih banyak yang belum tahu ini trading apa. Apakah ini trading spot? Apakah ini trading future? Tidak. Jadi begini teman-teman, sebenarnya teman-teman yang bermain ini banyak ya, karena informasi ini dijual di Telegram, di aplikasi media sosial seperti Telegram ataupun yang lainnya sejenisnya seperti itu. Yaitu kita memiliki insider dari exchange ya, dari beberapa exchange baik DEX ataupun CEX. Nah, nanti kita bisa bermain di DEX ataupun di CEX dua-duanya ya, antara DEX dan CEX. Nah, itu tergantung dari informasi yang kita terima ke insider ya, dari pihak mohon di mute dulu Rich Skill. Mas Denny jangan di-mute. Iya, sebentar Bu, sebentar. Mohon yang baru masuk langsung di mute, jangan mute all. Yang baru masuk tolong di mute dulu biar tidak bentrok suaranya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang baru masuk mohon langsung di mute biar suaranya tidak bentrok. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya. Jadi ini adalah sebuah thread di mana kita mendapat informasi sebuah
token atau koin yang akan listing 1 jam sebelumnya kita bisa beli, ya, bisa beli token atau koin itu sebelum di listing, ya. Dan kita mendapatkan informasi langsung dari exchange, ya, langsung dari exchange-nya. Jadi udah pasti token ini akan di listing 1 jam ke depannya, ya. Dan kita itu mendapat diskon 30% sampai 10%. Orang yang beli awal udah pasti dapat 30%, ya, yang akhir-akhir akan menurun terus. Nah, kita sudah aturkan ketika kita pertama kali mulai itu kita kan masih manual, ya, masih manual, harus menambahkan smart kontrak, ya, harus macam-macam lah, ribet, ya. Jadi kita masih menggunakan token Pocket, masih menggunakan MetaMask, masih menggunakan Bitget dan sebagainya. Nggak semua orang bisa menggunakan wallet, ya. Nggak semua tim kita di Rich pun nggak semua bisa menggunakan wallet, menggunakan DAPP, menggunakan Web3. Nah, akhirnya kami berinisiatif untuk menciptakan portal, ya, portal Web3 di mana bisa menengahi antara Web2 dan Web3. Maka kita buatkan tool, ya, kita membeli wallet mentah ke pihak Ethereum, ya, wallet mentah ke pihak Ethereum, kita create toolnya. Jadi tool yang teman-teman gunakan ini adalah wallet murni. Setiap orang walletnya berbeda-beda karena ini satu orang satu wallet, ya. Jadi walletnya itu masing-masing, ya, tidak ada yang sama walletnya, walletnya berbeda-beda. Nah, jadi satu orang satu tool itu pasti beda wallet, ya. Satu orang 2 tool pasti walletnya juga berbeda, begitu. Nah, ini itu adalah Web2 yang menggunakan portal Web3. Jadi tanpa DAPP kita bisa mengakses Web3 langsung, ya. Jadi wallet ini bisa transaksi secara Web3 di mana bisa dideposit dan juga di withdraw ke dalam exchange manapun itu secara langsung, karena pada dasarnya ini hanya Web3. Hanya saja kita pakaikan portal atau bridge dari Web3 ke Web2. Nah, teknologi ini kita manfaatkan agar bisa teman-teman lebih mudah dan tidak dipotong lagi fee. Kalau kita menggunakan token Pocket, Bitget Wallet, ya, itu kita akan kena fee lagi dari mereka. Walaupun kecil, 0,003%, tapi ini mengganggu, akan meningkatkan slip peg, menaikkan slip peg-nya, seperti itu. Maka dengan portal ini, teman-teman itu nanti ketika buy itu tidak akan kena potongan sama sekali, ketika sell pun tidak kena potongan lagi karena tidak melalui pihak ketiga, tapi menggunakan walletnya sendiri yang langsung terhubung ke router market langsung, entah itu Pancake, Uniswap dan sebagainya, itu akan langsung terhubung ke sana. Jadi kita hanya membayar fee kepada pihak router saja, seperti itu. Nah, dengan ini akan mempermudah semuanya karena teman-teman hanya cukup deposit dan withdraw saja di tool itu, dan deposit kapan saja bisa, withdraw pun kapan saja bisa, ya. Namun ketika trade, fungsi ini akan kita nonaktifkan, ya. Ketika trade, fungsi ini akan kita nonaktifkan supaya server tidak berat, ya, tidak ada yang depo, tidak ada yang withdraw. Tapi setelah semuanya selesai itu akan normal kembali. Jadi sebelum trade itu nanti tidak ada yang bisa daftar. Dan kita pun sudah batasi bahwa ini nanti maksimal hanya 100.000 tool, ya, tidak akan lebih dari 100.000. Saat ini total sudah mencapai, data yang saya ada di dalam ini ada 58.000 anggota per malam ini. Walaupun kemarin sudah kita hapusin karena banyak bot yang bikin acak, sudah kita hapus yang data-data yang tidak benar. Total saat ini adalah tool yang update ada 58.000, ya, seperti itu. Jadi nanti hanya akan mentok maksimal adalah 100.000 saja, tidak lebih. Trade-nya kapan? Trade-nya menunggu informasi, ya. Insya Allah kita akan trade setiap hari. Nah, kita akan trade setiap hari. Terus apa yang dimaksud dengan lisensi? Lisensi ini adalah kita untuk membayar membayar informasi ke pihak pihak pemberi sinyal yang memberikan sinyal kepada kita, dan kita bisa beli diskon, dapat diskon. Nah, kita punya 2 lisensi. Lisensi yang pertama adalah setiap hari, ya, setiap hari itu masanya cuma 1 bulan. Lisensi yang kedua kita ada 6 bulan. Yang kedua ada 6 bulan. Itu seminggu cuma 3 kali. Jadi dalam suatu waktu trade itu bisa terjadi 2 kali trade. Nah, kenapa 2 kali trade? Karena kita punya 2 lisensi. Yang pertama lisensinya setiap bulan.
lisensinya itu setiap bulan. Yang kedua, lisensinya adalah seminggu 3 kali selama 6 bulan. Nah, seperti itu. Itu adalah lisensi yang kita miliki ya, lisensi yang kita miliki. Nah, untuk teman-teman tidak usah khawatir, di tool ini kita tidak pungut biaya sedikit pun. Tidak pungut biaya sedikit pun. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, semuanya bisa menggunakan tool ini secara gratis. Namun, profit teman-teman akan kami potong 50% langsung. Pak Dede di off dulu, Pak Dede. Mute dulu, Pak Dede. Jadi kita akan potong ampun deh. Kita akan potong 30%, 50% langsung, di mana yang 20%-nya akan dibagikan untuk 15 level generasi, yang 30%-nya itu untuk bayar biaya lisensi, karena yang 30 hari sudah mau habis, karena kita kemarin kan sudah pakai dari kemarin ya, yang kita pakai trade ya, itu sudah mau habis biaya lisensinya ya, kita harus segera melakukan pembayaran supaya kita bisa trade setiap hari lagi gitu kan. Tapi nggak usah khawatir, itu masih ada waktu gitu ya, masih ada waktu sekitar mungkin 12 harian lagi gitu kan. Jadi setiap trade profitnya akan kita potong langsung 50% ya. Profitnya antara 5 sampai 10% ya. Profit itu kita akan sampai 5 sampai 10% ya. Kalau yang nggak usah khawatir, karena yang main di awal pasti diskonnya besar, jadi hitungannya nggak terlalu berbeda jauh seperti itu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang trade ini, begitu ya. Jadi trade ini adalah kita bukan seperti trading beli di spot ataupun di future market, tapi kita justru membeli suatu token atau koin yang pasti akan di listing. Gitu. Kalaupun tokennya kita juga karena membayar ke insider itu udah pasti kita mendapat jaminan dari pihak mereka. Token-token ini udah pasti kalau di listing ke exchange mereka itu supply dan LP-nya sudah dipegang oleh pihak exchanger minimal 1 kali 24 jam. Jadi kita tidak khawatir, gitu kan. Terus jumlah LP-nya udah cukup lumayan, dan kita sudah buktikan beberapa kali kemarin ya, kita dapat profit juga cukup lumayan ya. Teman-teman kemarin ada yang profit sampai puluhan hingga ratusan %. Dan nanti kita pun akan share smart kontraknya ya. Yang mau trade manual, yang mau beli di PancakeSwap, mau beli di MetaMask, mau beli di silakan. Kita akan share ya. Kita akan share, tapi resiko kita tidak tanggung ya. Resiko kita tidak tanggung karena kalau setelah listing itu urusan market, kalau harga pasti akan naik turun dan sebagainya gitu. Jadi udah pasti akan ada pergerakan harga yang cukup lumayan volatil ya. Walaupun rata-rata memang sampai 1 hari ke depan itu masih oke gitu ya. Biasanya peningkatannya sangat lumayan. Tapi untuk yang manual kita tidak tanggung resikonya. Terus yang menggunakan tool, apakah ada resikonya ya? Selama mengikuti aturan selama ini insya Allah tidak ada resikonya ya. Insya Allah tidak ada resikonya, dan maksimal per akun masih kita batasin di 250 USDT. Kenapa kita batasin 250 USDT? Satu, untuk keamanan di wallet ya. Yang kedua, untuk keamanan trade ya. Karena dengan adanya tool kita bisa subsidi silang ya. Nanti yang ketinggalan bisa kita comotin dari profit yang lebih, dapatnya lebih seperti itu. Karena semuanya kan kita fixkan maksimal profit di 10% ya. Maksimal profit di 10%. Lebihnya kemana? Lebihnya itu akan kita tampung, salah satunya untuk untuk bayar lisensi dan sebagainya ya. Itu nanti pengelolaan agar kita bisa trade dalam sehari bisa lebih dari 1 kali ya. Pengennya kita dalam 1 hari bisa trade minimal adalah 3 sampai 5 kali. Begitu. Kalau kita punya banyak lisensi kan enak, apalagi kita punya lisensi yang lain seperti OIC di Solana, Polygon dan sebagainya. Jadi kita dapat informasi ini udah siap, pasti kita akan langsung jalankan trade-nya seperti itu. Kita akan usahakan yang terbaik ya, kita bisa mendapatkan nanti kita bisa punya minimal itu 3 lisensi. Jadi sehari bisa 3 kali trade ya, entah pagi, siang, malam, atau dari sore sampai ke malam nanti
kita akan bisa trade. Selesai trade kita akan lanjut trade berikutnya ya. Setelah trade kita akan lanjut trade berikutnya, atau trade pertama kita isi zoom dulu risk coin ya, snowball atau apa, terus nanti dilanjutkan lagi trade berikutnya ya, seperti itu. Nah itu nanti insya Allah kita kalau bisa punya banyak lisensi juga enak, dan kita masih pengembangan terus menerus tool ini, kita akan terus kembangkan ya. Jadi tool ini masih kita belajar dari kesalahan kita perbaiki kekurangannya kita perbaiki. Jadi untuk saat ini tidak ada biaya sama sekali, tapi kedepannya kita akan cas untuk teman-teman non komunitas REITs ya. Untuk teman-teman non komunitas REITs, setiap trade akan kita cas 100 REITs coin ya. REITs coin dapat dibeli di mana? Di Ascendex atau Bitmart, atau nanti kalau sudah listing di BTCC dan BitUnique bisa beli di sana juga ya. Dan nanti juga akan listing di Indodax, Bittime, itu insya Allah di bulan September informasinya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman non komunitas harus setiap trade akan dikenakan 100 risk coin ya. Jadi teman-teman komunitas non komunitas itu akan dikenakan 100 risk coin. Sementara teman-teman risk coin tidak usah khawatir, teman-teman nanti tinggal tambahkan wallet yang sudah ada bridge-nya, yang di risk coin-nya, tinggal ditambahkan di sana saja, otomatis akan terbaca ya. Tidak perlu membayar sama sekali ya. Untuk teman-teman risk coin tidak akan kena charge sama sekali. Tapi yang non komunitas kedepannya akan kena 100 risk coin setiap trade. Ya, jadi yang mau beli itu silakan beli ya, harganya kurang lebih 1.000 sampai 1.500 rupiah untuk harga risk coin saat ini ya. Di market ya masih sangat murah, tapi nanti kalau sudah listing, kustodian sudah masuk, kita nggak tahu harga mungkin bisa kembali rebound lagi ya, karena tiba-tiba kadang harga bisa rebound nih kapan saja seperti kemarin ya, seperti itu. Karena apa? Yang megang supply risk coin saat ini hanyalah komunitas ya, tergantung komunitas. Kadang beli di market sangat susah karena supply-nya tidak ada begitu ya. Jadi ini akan membantu mendukung risk coin juga, seperti itu, untuk menaikkan harga risk coin juga ya. Jadi kita juga yang teman-teman kemarin yang dari awal seed sell dan ini pasti akan menikmati ini semua gitu. Dan itu yang bagus, gagasan yang luar bagus dari teman-teman, bahwa ini ya solusi untuk teman-teman risk coin dan juga solusi untuk di luar risk coin ya, di luar risk coin. Jadi mereka juga menjadi win-win solution, jadi menjadi timbal balik ya antara komunitas dan non komunitas. Tapi untuk saat ini tidak usah khawatir, kami tidak akan tes. Namun kapan saja kita bisa berlakukan itu, seperti itu ya, kapan saja kita bisa berlakukan. Tapi untuk saat ini tidak. Kita mulai besok, bismillah, semoga tidak ada kendala ataupun apa, bisa lancar besok ya, teman-teman bisa profit ya. Jadi nanti semuanya bisa dapat hasil. Nanti kita akan terapkan, nanti kita kejar dulu bisa nambah lisensi ya. Apa sih itu lisensi? Lisensi adalah sebuah informasi yang kita dapat dari pihak exchanger kepada kami, yang harus kami bayarkan kepada mereka ya. Lisensi ini yang kita gunakan untuk bisa trade. Tanpa lisensi ini kami tidak berani memberikan informasi ke teman-teman, karena kita tahu resiko bermain token ya. Sekuat apapun itu token ya, sehebat apapun token, kekuatannya cuma di LP. Walaupun dia listing di Indodax, bahkan di Binance pun, kalau LP-nya tidak kuat, LP-nya tidak di-lock pada pihak ketiga, itu pasti akan roll juga ya. Maka dari itu dari kemarin kita sangat berhati-hati ya. Jadi memang kita nggak mau ambil resiko juga ya. Kita nggak mau ambil resiko, kita juga tidak mau menyesatkan teman-teman, karena kita sebagai edukator kripto kita paham banget karakter token itu ya. Jadi maka kita bermain cepat gitu kan. Karena token itu sehebat apapun kekuatannya cuma di LP ya. Atau mereka yang pegang supply besar. Nah makanya kalau ini kan supply-nya belum kemana-mana karena belum di listing ya, paling yang pegang adalah developer. Tapi kalau di listing di sebuah exchange ya, itu pasti dipegang oleh exchange dulu, baru dikembalikan kepada developer, minimal itu 1 hari gitu ya, minimal 1 hari.
Untuk koin itu tidak punya smart contract, tidak ada SC ya, nambahkan jaringan. Tapi kalau token ada SC-nya. Tapi kalau koin itu tambahkan jaringan. Nah itu saat ini yang menjual koin Risk ada di Ascendec dan juga Bitmart begitu. Nah dari kemarin kenapa saya fokus di sini dulu, ya, tidak mikir yang lain-lain ya, tidak kemana-mana karena saya ingin full melanjutkan risk supaya risk bisa ngangkat ya, supaya risk bisa ini. Saya fokus di risk ya, walaupun banyak tawaran banyak ke saya ya untuk membantu membesarkan sebuah proyek, banyak sekali tawaran, tapi bukan saya tidak menerima, bukan saya menolak, tapi saya coba fokus di risk saja dan memberikan solusi. Dan solusi ini kemarin adalah solusi yang kita tawarkan untuk membantu teman-teman risk. Namun ternyata ini malah melebar kemana-mana, banyak teman-teman dari luar risk yang juga kemarin pertama ya kita profit 5% semua ya, itu kebagian juga gitu kan, tapi menjadi tidak adil untuk teman-teman risk coin ya, karena risk teman-teman solusi ini untuk teman-teman risk coin. Maka dari itu untuk teman-teman non risk coin mohon maaf ya, jadi kami tetap harus kenakan charge ya, yaitu 100 Bitcoin setiap trade-nya. Izin saya minum dulu ya. Aus. Saya ngomong tanpa ada teks, tanpa ada ini, jadi memang ya, iya. Oke, saya lanjutkan gitu ya. Jadi itu tadi tentang sekilas tentang sejarah tools ini ya. Jadi kita akan usahakan trade ini itu setiap hari. Jamnya belum tentu malam hari. Ya, belum tentu malam hari. Bisa kapan saja. Kita dapat informasi dari pihak insider, kita bisa dadakan. Ya. Jadi mungkin bisa aja ada orang yang ketinggalan, gitu kan. Jadi bisa aja. Jadi nanti tombol buy bisa muncul kapan saja ada di dalam toolnya, gitu kan. Karena kalau kita dapat informasi dari insider, maka kita akan langsung pasang di dalam tool. Nah, namun tetap kita akan analisa dulu apakah ini aman, apakah ini nanti bermasalah. Kita akan minta kepastian dulu kepada insider, dan tentunya insidernya juga sudah menganalisa dan melakukan ini, karena mereka menggaransi ke kami. Karena kita kan bayar nggak murah, teman-teman. Bayar satu lisensi ini tidak murah gitu kan, tidak murah gitu kan. Jadi mereka pun memberikan jaminan kepada kami bahwa token atau koin yang di listing aman ya, bisa memberikan profit. Makanya kita hanya main cepat, ketika tombol buy muncul itu paling lama kemungkinan adalah 30 menit. Ya, hanya 30 menit, nanti tombol buy akan hilang ketika sudah selesai. Maka jangan sampai ketinggalan. Besok kita mulai pukul 19.15, tunggu tombol buy muncul. Yang beli di awal udah pasti dapat diskonnya lebih cepat ya, lebih cepat. Cari koneksi yang bagus, sinyal yang bagus ya, jangan di dalam gua atau di dalam gerbong kereta yang berhenti ya, dijamin nggak ada sinyalnya gitu kan. Apalagi di dalam laut ya, otomatis nggak akan ada sinyalnya kalau sampean panjenengan adalah manusia duyung di dalam laut gitu ya. Oke ya, jadi kita akan mulai besok insya Allah pukul 19.15 ya, saya akan standby ya, standby. Dan yang di Bandung insya Allah besok akan trade bareng ya, yang ada di Bandung besok akan ngumpul ya. Kurang lebih udah berapa Pak Osi yang daftar? 300 yang akan hadir, 300 orang ya. 300 orang yang akan hadir insya Allah ya. Jadi yang di Bandung hari Senin insya Allah kita live trading di Kota Tasikmalaya ya. Terima kasih Pak Haji Eris dan Pak Dede yang sudah menyediakan tempat dan lapangannya ya. Kita insya Allah hari Senin akan live trading dari Kota Tasikmalaya gitu ya. Jadi nanti insya Allah akan bergeser ya. Jadi satu persatu nanti kita akan tata. Ya untuk risk chain nanti kita akan tata lagi, tapi saya mau di sini dulu ya. Nanti zoom-zoomnya juga nanti sudah disiapkan ya. Ada beberapa teman-teman yang siap membantu ya, Pak Santos, Mas Imam dan sebagainya yang akan membantu di Zoom risk chain, dan beberapa sudah mendaftar untuk membantu. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang risk chain, sekilas tentang risk chain, izinkan saya berbagi informasi tentang risk chain. Saya akan berbagi layar sedikit ya, apa itu risk chain ya, apa itu risk coin ya. Ini adalah website resmi dari risk coin ya.
ada di coin.org ya. RIS adalah sebuah blok teknologi yaitu QBVT konsensus ya. Dia sangat cepat sekali ya, sangat cepat sekali dan dia memiliki kelebihan yaitu teman-teman bisa membuat token tanpa harus coding dan sebagainya, tanpa harus deploy. Jadi sudah disediakan tool langsung dari blockchain-nya. Teman-teman bisa bikin staking, bisa bikin farming, tinggal comot API-nya saja tanpa harus coding. Inilah kelebihan dari blockchain RIS ini. Ya, blockchain RIS ini dibuat oleh tim dari beberapa blockchain ya. Ada Sen dari Binance ya, ada Albana ya dari Bitget, terus ada Albet juga dari Bitget ya. Ada beberapa lagi yang di acara CoinFest tahun lalu kami bertemu di Bali ya. Dan RIS ini juga akan hadir lagi di CoinFest bulan Agustus di Bali. Nanti teman-teman bisa. Nah, di sini sudah Ethereum dan sebagainya sebagai ini dari blockchain ini. Blockchain ini saat ini sudah listing di dua exchanger, yaitu Bitmat dan juga Ascendec. Sebentar lagi akan listing di BTCC dan juga BitUnique. Ya. Jadi ini adalah teknologinya, teman-teman bisa baca ya. Kalau mau menambahkan jaringan RIS di token pocket, di Bitget ataupun di manapun ya. Jadi teman-teman cukup ke bawah geser logo MetaMask ya, logo MetaMask. Nah, tinggal add to MetaMask. Mau pakai token pocket, mau pakai Bitget, mau pakai apapun bisa. Atau ditambahkan manual, ini tinggal di-copy semua, tambah jaringan secara manual ya. Nah, ini keterangan semua ada di sini, media sosialnya ada, teknologinya ada ya. Ini real blockchain. Dan insya Allah akan segera listing kurang lebih di 187 exchange. Mereka sudah pasang RPC-nya semua ya, akan segera masuk di beberapa exchange satu persatu. Ya, satu persatu karena supply-nya belum ada ya. Supply-nya masih di mining dulu ya di sini. Ini hanya sekilas saja, tidak akan saya bahas terlalu panjang, hanya memberikan informasi bahwa ini adalah koin RIS ya, blockchain-nya RIS ya. Jadi teman-teman yang mau masuk ke grupnya RIS ya nanti bisa masuk ke RIS, ingin tahu informasi tentang RIS ya. RIS punya ekosistem yang ini, dia punya 4 DeFi, ada FireSwap, ada FixSwap, ada RISDEX ya, ada Snowball Financial ya. Jadi di sana ada ininya ya. Oke, itu sekilas, kita kembali ke tool lagi ya. Kita kembali tool. Hal penting yang perlu diketahui dalam tool ini, teman-teman, dipastikan besok BNB-nya tidak boleh kurang dari 1 USD atau 0,0016 sampai 167 ya. Jadi 0,1686 ini ya. Jadi jangan kurang dari $1. Kenapa? Karena ini kita pakai besok jaringannya BNB. Jadi butuh gas fee yang menggunakan BNB ya, gas fee yang menggunakan BNB ya, seperti itu ya. Jadi gas fee yang menggunakan BNB, jadi untuk beli juga gas fee-nya BNB, untuk jual otomatis BNB. Jangan sampai tidak diisi, jangan sampai kurang dari situ. Itu nanti pasti akan terjadi gagal. Ya, kalau gagal teman-teman yang akan rugi sendiri. Ya, ini adalah salah satu yang nanti menciptakan kekacauan di dalam trade juga. Jadi yang nggak ada BNB-nya akan terlihat karena ini kan transaksi di Web3 ya. Bisa dicek Blockscan, nanti nggak ada BNB-nya, terjadi rugi dan sebagainya ada di sana gitu ya. Jadi diingatkan kepada teman-temannya, kalau kemarin teman-teman yang sudah trade mereka sudah tahu, tapi ini banyak ya sampai segituan ribu, kita juga tidak nyangka banyak sekali anggotanya ya. Jadi memang kita sudah perhitungkan juga ya saat ini supply risk coin yang ada di Bitmat dan Ascendec itu tidak begitu banyak ya. Kalau kita kenakan tes 100 REITs setiap harinya, kita anggap 10%-nya saja dari total akun yang ada, misalnya hanya 5.000 tool, itu sudah pasti akan meng-up harga risk coin juga. Jadi ini menjadi kabar gembira buat teman-teman risk coin ya. Jadi ini menjadi kabar yang luar biasa kalau nanti sudah kita tetapkan cash untuk teman-teman non rich seperti itu ya.
Bismillah, semoga besok kita tidak ada error, tidak ada halangan, teman-teman bisa profit ya, insya Allah 5-10%, yang akan kita potong 50% ya, 20%-nya untuk 15 level generasi, sedangkan 30%-nya digunakan untuk membiayai lisensi. Secepatnya kita minimal harus punya 3 lisensi yang bisa digunakan setiap hari. Ya, kalau setiap hari ada 3 lisensi, maka insya Allah, maka kurang lebih teman-teman kalau kita pukul rata 5% per trade-nya, sehari kurang lebih teman-teman punya 15%. Kalau 10% insya Allah menjadi 30%. Ya, kita sudah lewatin fase pertama, alhamdulillah semuanya sudah profit 5%. Fase manual waktu itu ada yang profit sampai ratusan persen hingga puluhan persen. Nah, di fase yang ketiga ini nanti juga teman-teman bisa trade manual juga. Bisa cek apakah ini benar, apakah ini betul transaksinya di Web3, apakah ini benar koinnya LP-nya segini, kekuatannya segini. Ya, teman-teman bisa cek di Blockscan langsung. Yang katanya jago Web3 dan sebagainya. Jadi jangan cuma narasi, teman-teman langsung cek aja langsung ya. Jadi bisa cek datanya benar apa enggak gitu kan. Nah, informasi seperti ini tidak semua orang bisa dapatkan dengan mudah. Nah, jadi maka dari itu tidak semua orang bisa dapatkan. Biasanya informasi yang dijual itu setelah listing 1 menit sampai ke 10 menit. Ya. Mungkin masih untung, tapi banyak yang pasti sudah ketinggalan. Nah, awal kita manual ya, sekarang kita sudah ada tool. Jadi kita sudah evaluasi dan memberikan kemudahan ibaratnya untuk teman-teman semuanya. Ya, jadi hal yang paling penting adalah BNB-nya jangan kurang dari $1. Modal di sini minimal adalah 1 USDT, maksimal 250 USDT ya. Tidak boleh lebih dari 250 USDT, maksimal di 250 USDT. Teman-teman juga ini kita juga sudah update, nanti kedepannya akan ada keamanan tambahan ya. Setiap tool nanti akan menggunakan Google Authentic ya. Jadi untuk Google Authentic untuk keamanan. Tapi yang ribet ya boleh nggak dipasang ya. Teman-teman dijaga passwordnya, jangan dikasihkan ke orang lain. Buat password yang aman ya, password yang aman. Jadi jangan sampai diketahui orang, karena itu wallet ya. Ketika mereka bisa transfer kemana saja. Ya, ini pesan saya, jangan sampai ada yang tahu passwordnya, karena wallet teman-teman bisa diakses orang lain ya. Pastikan HP-nya aman gitu. Buat teman-teman non-rich yang minta Zoom untuk timnya dan sebagainya, bisa melakukan pengajuan ke kami. Nanti kami akan berikan Zoom terpisah ya. Nanti kita akan berikan edukasi terpisah begitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan informasinya malam ini. Jadi saya ulas kembali. Satu, minimal trade adalah $1, maksimal $250. Sebenarnya ini bukan trading ya, bukan trading di spot, bukan trading di futur. Cuma kita memiliki informasi dari orang pusat, orang dalam atau disebut insider ya. Token atau koin yang akan di listing baik di exchanger DEX ataupun di exchanger CEX ya. Jadi nanti tidak selalu ada di DEX, bisa jadi di listing di CEX juga gitu kan. Tapi semuanya bisa trade lewat tol. Kenapa? Karena kita mendapat informasi beli di awal 1 jam sebelum di listing ya, 1 jam sebelum di listing itu ada diskon 30% sampai 10% ya. Diskon ini akan mengecil terus sesuai kuota yang diberikan. Jadi nanti kuotanya pasti berbeda-beda setiap trade ya. Hari ini trade, besok trade pasti beda-beda, ataupun dalam 1 hari 3 kali trade pasti berbeda berbeda kuotanya ya. Nah, kuota ini yang kita tidak bisa ketahui dari pihak sana. Tapi dengan adanya tool ini bisa dibagi rata. Ya, dengan jumlah user yang segitu banyak ya, kita sudah naikkan bandwidth dan sebagainya. Insya Allah semoga besok tidak akan terjadi down server lagi, karena kita sudah menambah di data center ya. Kita sudah tambah kekuatan server kita ya. Semoga besok bisa lancar ya. Jadi kurang lebih trade-nya seperti itu ya. Minimal berapa? $1. Maksimal adalah $250 ya. Jadi bisa kita kita maksimalkan.
teman-teman. Jadi teman-teman boleh cuma buy $10, $50 ataupun berapapun boleh, atau dimaksimalkan di $250 ya, dimaksimalkan di $250. Oke ya, jadi itu kita lanjutkan tanya jawab ya. Nanti raise hand dulu satu persatu, jangan disela kalau belum selesai ya. Kita biar tertib, jangan disela kalau belum selesai. Jadi silakan nanti mulai raise hand dulu. Nanti yang masih belum jelas. Oke, nanti kita akan tata siapa yang mau bertanya. Gitu ya. Jadi bridge lancar semuanya ya. Jadi ini bukan Zoom bridge ya. Nanti kita akan di Zoom bridge ya. Bridge sudah lancar semua ya, tidak ada masalah ya. Gitu. Jadi yang mau bertanya ya, silakan raise hand dulu biar rapi, biar tertib ya. Yang mau bertanya nanti perkenalkan diri dulu, dari kota mana ya, dan namanya siapa begitu ya. Oke, jadi setelah thread itu bisa dikompon. Mau ditarik boleh, mau dikompon boleh. Tapi untuk new akun diwajibkan $250. Dan maksimal kompon saya kelupaan. Maksimal kompon itu hanya di maksimal kompon hanya di 500 USDT. Ya, lebih dari 500 USDT harus di withdraw, diturunkan sampai 250 lagi. Jadi untuk keamanan maksimal itu untuk kompon ya, ini untuk kompon itu 500 USD atau 2 kali lipatnya ya. Jadi kalau udah lebih itu ditarik, dibuatin akun lagi atau apa gitu kan. Tapi akun hanya akan kita batasi maksimal hanya 100.000 akun saja. Ini sudah setengahnya lebih ya, udah setengahnya lebih. Jadi maksimal hanya 100.000 akun. Terus kita akan detect ya tool yang menggunakan IP sama yang daftar dari 5 tool akan kita hapus kecuali ada dananya. Ya, kecuali ada dananya. Nanti akan kita minta tarik dananya ya. Jadi kalau ada dana kita, jadi yang nggak trade nanti ketahuan karena bisa dicek di Blockscan. Yang tidak trade cuma nyari referral saja akan kita hapus. Ya, jadi kalau dana itu dari ini yang nggak ada trade-nya akan kita hapus nanti. Jadi mau nggak mau tetap harus ikut trade. Ya, mau nggak mau walaupun $1 harus ikut trade. Jadi kalau nggak ikut trade, bonusnya bisa kita hilangkan ya, karena bonus terpisah ya. Kalau nggak diklaim nggak akan masuk dan nggak akan bisa ditarik. Jadi diwajibkan semua toolnya wajib trade. Kalau nggak trade kita akan hapus dari server biar bisa digunakan orang lain. Ya, kapasitas kita sekarang ini, kemampuan kita hanya di 100.000 akun ya. Tapi nanti insya Allah dengan ada ini dari profit kita bisa tingkatkan ke depannya ya, begitu. Dan untuk saat ini kita akan usahakan trade setiap malam ya, insya Allah setiap malam. Tapi trade bisa berubah waktunya kapan saja, bisa siang hari, bisa pagi hari ya, gimana kita mendapatkan informasi dari insider. Oke, penambahan cukup, kita lanjutkan tanya jawab ya. Selanjutnya saya izinkan untuk bertanya Ibu Dewi DY. Silakan Bu Dewi. Baik, makasih Kang Denny. Ya, Bu Dewi. Waalaikumsalam. Saya Dewi dari Tangerang. Ya. Penjelasannya tadi sudah cukup ya untuk infonya. Yang saya ingin tanyakan sebetulnya dari kemarin itu kan BNB itu minimal $1 ya yang harus ada. Gitu. Betul, minimal $1. Pertanyaan saya kan kita trading itu kan nggak cuma sekali itu. Nah itu tuh nanti BNB-nya itu akan berkurang nggak pada saat kita trading? Ya, betul. Trading 2 kali 3 kali gitu. Berarti berkurang, pokoknya harus dicek pokoknya dijaga, harus tetap di atas $1 Pak. Di top up lagi. Berarti kalau kayak gitu simpelnya untuk lebih amannya mungkin di atas 1 aja ya, misalnya kita masukin di situ misalnya 3 atau 4 $4 gitu. Jadi nggak berkali-kali kita harus ngecek $1 lagi $1 lagi kan. Nanti ke depannya kita tambahkan menu swap ya, menu swap gitu kan. Jadi nanti dari sini bisa di swap ke BNB. Tapi nanti ke depannya ya, karena nanti kita hilangkan menu DAPP-nya, jadi tidak bisa swap. Tapi nanti kita akan tambahkan. Gitu, Bu. Berarti benar ya, maksudnya jadi kita nggak terpatok hanya $1 itu aja, karena kan ini kan trading setiap hari, jadi pasti
nambah lagi gitu, saya mikirnya kemarin kan. Minimal $1 minimal. Jadi itu minimal. Jadi lebih nggak masalah, mau $5, mau $10 ya biar enak gitu seperti itu. Jadi minimalnya adalah $1. Kira-kira kalau satu kali trading itu kemakan berapa tuh gas fee-nya untuk kita nggak BNB? bisa tebak Bu, karena itu kan yang menentukan BNB. Tapi biasanya bisa sampai $0,5. Oh gitu. Umumnya, ya berarti daripada kita tiap hari ngisi BNB, emang lebih amannya di atas $1 ya? Iya, betul. Udah. Ya itu aja sih, dari kemarin penasaran. Oh iya. Oke, siap Bu Dewi. Ya, makasih Hani. Ya, sama-sama Bu Dewi, terima kasih. Bu Hani, Jakarta. Monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Hani. Iya, saya Hani dari Jakarta. Mas, yang ingin saya tanyakan ini tentang akun ya. Kan pernah login, kan out. Ya. Login lagi lupa password, gimana ya? Oh, lupa password. Nanti cek saya di WA ya Bu ya. Oke, siap. Oke, ya, siap. Jadi menu reset password memang sedang kita tambahkan tapi belum selesai. Yang lupa password nanti bisa chat saya ya di WhatsApp ya nanti. Oke, siap. Makasih ya Mas. Yuk, Assalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam. Bu Proborini Semarang. Pripun Bu, monggo. Selamat malam. Masih baru pulang ini saya. Duh, capek. Mas, mau tanya. Karena tadi Mas Denny menyampaikan bahwa informasi trading bisa pagi, siang, sore, malam gitu ya. Terus betul. kami mendapatkan informasinya melalui apa? Apakah Zoom ataukah di grup? Di grup. One Trade, One Team, One Dream. Ya. One Team, One Dream. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Pak Ujang, mangga. Kang Ujang. Kang Ujang WRD, bukan ini ya, RS Raja WD ya. Kang Ujang, mangga. Halo, Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam. Iya Kang. Iya, masih pertanyaan yang sama ini. Kenapa? Ya itu apa? Ada saldo yang belum masuk. Ya. Oh, chat aja nanti. Chat aja. Ya, oke, yang itu. Nah, oke, satu lagi ya? Saya mau nanya ya. Itu yang buat yang 50% itu diambil dari mana ya Pak Denny? Dari profit. Dari profit ya. Iya, dari profit Kang. Profitnya kita itu 5%. Ya, kalau 5% dibagi 2 gitu aja. Kalau 5% gitu. Oh iya. Dari profit aja, dari profit bagi 2 udah gampang ngitungnya. Oh iya. Ya. Ya, terima kasih Pak Denny, saya selalu terima kasih. Siap, Waalaikumsalam, siap Kang Ujang. Lajeng Kang Tom and Jerry apa ini? Tom. Yang belum. Iya, silakan. Tom dulu, Tom. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa nih kok namanya Tom? Kenalkan diri dulu dong, Pak. Halo. Oh, ya. Saya Tom dari Pontianak. Oh, siap Pak Tom dari Pontianak. Gimana Pak? Yang pertama mungkin terkait tadi yang trading minimal ya $1 memang. Betul. Cuma apakah dengan gas fee yang ada itu dengan trading $1 itu untung? Ya itu dihitung sendiri lah, pakai logika sendiri, untung enggak. Ekonomisnya nih. Ya itu silakan dihitung sendiri. Kita sudah kasih fasilitas, masa kita harus menjabarkan seperti itu? Oh ya, nah. Ya ini terkait. Ya, silakan. Oke, yang kedua terkait untuk trading manual. Nanti ketika di WA Group itu selain
smart contract apakah dengan sekalian namanya token atau koin yang bersangkutan? Ya kalau udah smart contract udah otomatis semuanya ada, Pak. Otomatis ya. Karena kemarin waktu smart contract kita pegang kan ada beberapa koin yang nempel di situ gitu. Jadi kita kadang milih yang mana ini. Iya, smart contract-nya aja yang jadiin acuan. Oh itu ya. Oh. Iya, smart contract kan udah alamat yang nggak mungkin salah gitu kan. Oke. Oke, makasih Mas Denny. Iya, kalau nama token apa mungkin bisa, nama token koin mungkin banyak yang sama. Tapi kalau smart contract itu tidak mungkin sama. Seperti itu. Cuma satu ya, nanti keluar tokennya itu atau koinnya ya? Satu, setiap trade satu, cuma satu, begitu. Oke. Oke, makasih Mas Denny. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut, Wong Bekasi, monggo. Terima kasih. Saya Taufik dari Bekasi. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Tadi dijabarkan bahwa sepertinya ada privilege untuk tim ataupun komunitas Richcoin. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada sempat ada kewajiban untuk membeli Richcoin. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Saya masih belum bisa menangkap. Ya, jadi begini, bahwa ini tuh sebenarnya milik komunitas Richcoin. Sebenarnya ini tuh pemiliknya adalah komunitas Richcoin gitu kan. Kegiatan ini, tool ini gitu kan. Nah, nanti buat non tool, tapi untuk saat ini kita belum cas. Jadi nanti ke depannya diwajibkan setiap trade ya, teman-teman non Richcoin itu harus bayar 100 Richcoin per trade-nya. Begitu, Pak. Nah, untuk belinya bisa beli di exchange namanya Ascendec atau Bitmart, karena yang berdagang Richcoin baru 2 exchange itu. Seperti itu. Jadi bisa dibeli di Ascendec dan juga Bitmart, marketnya ada di sana. Tapi untuk saat ini kita belum kenakan cas dulu, begitu untuk saat ini. Tapi nanti ke depannya sewaktu-waktu bisa kita kenakan cas. Tapi kalau untuk teman-teman Richcoin itu aman karena mereka sudah punya. Mereka nanti tinggal masukkan aja wallet Bridge mereka ke dalam tool, udah aman. Mereka tidak akan kena cas sama sekali, seperti itu. Nah, terus kalau untuk teman-teman yang di luar komunitas, apakah bisa masuk ke dalam komunitas tersebut? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nanti kalau pengen tahu tentang Richcoin, tentang ekosistem Richcoin, silakan masuk. Nanti ada grupnya namanya Risk Katulistiwa, ada banyak risk nasional di Indonesia, cukup banyak grupnya gitu. Begitu, Bang. Kang Osi, punten WhatsApp saya ditaruh di chat buat teman-teman mungkin yang ini bisa WhatsApp saya ya. Iya, betul supaya kita nanti WhatsApp. Tapi tolong hargai pengundangnya ya. Kalau bisa jangan langsung chat saya. Hargai pengundang Bapak. Nanti kalau telekonferensi juga dengan pengundang Bapak, jangan sendiri gitu ya. Kita hargai jalur ya. Kita hormatin jalur. Jangan main selonang ya. Kita tetap kita networker. Kita harus menghargai pengundang kita ya. Gitu ya. Hal semacam itu saya sudah terbiasa. Siap. Oke, luar biasa Pak. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, salam. Siapa gitu. Tolong di-mute dulu. Nanti satu-satu ya, biar nggak rame. Oke, selanjutnya WS Aji. Monggo. Dari mana? Siap. Kenalin, saya dengan Aji Marpaung, Pak. Bang. Aji Marpaung. Dari mana, Pak? Saya dari Medan, kebetulan. Nah, ini saya kebetulan baru dikenalin. Wah, ini bagus banget gitu ya. Kebetulan saya udah gunain beberapa AI trading lah. Tapi ini kan bukan trading ya. Bukan, ini dengan beli inside trading. Tadi si Bang Denny, Mas Denny bilang maksimum kita 250 USDT gitu ya. Misalnya ini, Bang. Nah, misal kebetulan saya ada alokasi budget yang lebih misalnya, apakah bisa? Kebetulan nggak di rumah nggak bisa. Bikin akun lagi aja. Oh, maksudnya misalnya saya misalnya gini Bang Denny,
saya punya bikin akun baru lagi dengan 1 handphone atau 2 handphone, 3 handphone seperti itu atau bagaimana untuk pembagian IP-nya ini? Satu handphone nggak masalah. Gitu. Oke. Jadi kalau yang nggak thread di IP yang sama akunnya kita hapus. Karena dia cuma nyari bonus aja, gitu kan. Ya. Kalau nyari bonus aja kita hapus. Tapi kalau yang thread enggak, itu akan kelihatan. Karena kan saldo asli dengan saldo bonus terpisah. Siap. Begitu, Pak. Oke. Begitu. Jadi bisa satu handphone kita 4 akun 200. Bisa. Siap. Bisa nggak masalah gitu. Tinggal login out aja nanti. Siap. Oke. Makasih banyak itu informasinya. Terus tadi udah terjawab sih kalau mau ikut komunitas Rich Rich-nya ya. Iya. Oke. Iya, betul. Oke, salam sehat buat semuanya. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi WS Aji ya dari Medan. Oke. Selanjutnya Bang Tegar BJB. Oh. Bang Tegar, monggo. Oke, siap. Salam kenal Mas Denny dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Salam kenal Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya sudah pernah ke sana dulu tahun 2011. Nanti datang lagi ke Banjarbaru Mas Denny, dekat sama bandara tempatku. Siap. Ya, gimana? Mas Denny, terkait dengan member dan non member tadi, Pak. Iya. Bagaimana untuk membedakan antara memberized dan non-member? Apakah yang sudah memberized itu harus melapor ke toolnya, ataukah nanti itu ada pemberitahuan atau tanda khusus untuk membedakan member dan non-memberized gitu, Mas Denny? Terima kasih. Oke, saya jawab. Kalau komunitas RES mereka kan ada bridge. Bridge itu sebagai ID mereka. Itu mereka tinggal nambahkan wallet bridge-nya saja di dalam tool. Jadi ketahuan bahwa mereka adalah dari komunitas RES gitu. Nah, kalau bukan komunitas RES mereka nggak akan punya bridge. Nggak punya bridge itu. Nggak punya wallet bridge. Mau nggak mau mereka harus beli koin bridge. Begitu, Pak. Oke, siap Mas Denny. Terima kasih. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih Pak dari Banjarbaru. Oke, selanjutnya Mayoras. Silakan. Mayoras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Bang Denny, terima kasih. Salam kenal. Terima kasih, dari salam Banjarbaru. Sama Banjarbaru. Oke, Pak siapa Pak? Pak Mayoras. Mayoras. Oh ya, siap. Yang pertama mungkin tadi karena saya belum nyambung ini. Kalau yang 50% itu maksudnya itu potongan profit ya. Kalau saya baca di grup itu hanya 20% aja. Ini 50% tadi yang disampaikan oleh Kang Denny itu kan 30% untuk lisensi, terus untuk yang 20% untuk level ya. Betul. Jadi mungkin kalau orang dari non komunitas RES mungkin banyak yang tidak tahu bahwa memang potongan itu antara 20 sampai 50% gitu. Kadang kita terapkan hanya 20%, kadang 50%, tapi maksimal 50% gitu. Jadi ketika kita sudah mau bayar lisensi, mau nggak mau kita potong 50% dari profitnya. Karena toolnya kita gratiskan, tidak kita pungut biaya. Kecuali nanti non komunitas RES mau nggak mau mereka harus beli Rich Coin seperti itu, Pak. Tapi nggak masalah juga kalau penghasilannya di atas 20% per hari, Pak. Insya Allah nanti kalau kita punya banyak lisensi, insya Allah bisa maksimal begitu. Terus yang kedua tadi udah disampaikan tentang yang $250 ya. Iya, jadi betul. Bisa beberapa akun di dalam satu HP ya. Kalau itu pembatasan 250. Ya. Begitu, Pak. Terus yang ketiga itu tentang tadi dikatakan kalau masuk walaupun bukan trading ini ada sinyal ya, ada sinyal katanya ya. Manual, yang mau manual ya ada. Ya, gitu. Itu harus punya grup tersendiri atau bagaimana tuh? Kita share di grup utama ya, di One Team One Dream. Itu mungkin ada sambungannya dengan Pak ada. Sutanto yang di Banjarbaru itu. Itu gimana itu? Apakah untuk menentukan grup yang
yang aktif atau bagaimana? Ya nanti bisa ke pengundang Bapak, pasti dia tahu grup utama kita di One Team One Dream. Begitu, Pak. Iya. Terima kasih. Nanti siap, terima kasih. Mudah-mudahan sukses Messi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takari, ini udah lama nggak jumpa nih. Halo Mas Dedi, apa kabar? Iya, apa kabar Bos? Sudah lama kita nggak jumpa ya. Iya. Aduh, gimana kabarnya? Kalinya jumpa udah Big Boss ini. Bisa saja nih, kawan lama nih. Mas Denny, nih baik ya. Alhamdulillah. Ini saya mau nanya nih, saya kan sebenarnya member list juga sih. Oh gitu. Nah ini kalau apa namanya, kan kalau di sini kan kita lebih dari satu akun, kita menempelkan koin apa? Bridge-nya. Iya, SC-nya itu di bridge satu itu aja, bisa aja satu nggak masalah. Oke, sip. Aman. Ya itu hanya sebagai bukti jenengan member list. Kalau member list, kalau komunitasnya pasti punya bridge. Gitu kan. Iya. Yang punya kan cuma komunitas street aja yang punya bridge. Iya. Gitu. Makasih Mas ini. Ya, walaupun sampean punya 5 akun, satu aja nggak apa-apa pasang. Siap. Gitu. Thank you. Ya. Oke. Makasih Mas ini. Lanjut. Sama-sama. Lanjut. Ya. Oke, Pak Kusnadi Pati, monggo Pak. Ya, assalamualaikum Mas Denny, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Kus? Malam-malam ke rumah saya ini, malam-malam. Ya. Pak Nanti Denny, ya silakan. Untuk komunitas itu kan nanti ke depan mau dikenakan 100 RIS di cas. Non komunitas. Kalau komunitas kena nggak? Kalau komunitas kena? Nggak kena. Oh, nggak kena. Ya, untuk non komunitas. Jadi untuk komunitas nanti tinggal nambahin wallet bridge-nya aja. Oh gitu. Berarti kalau yang itu nanti yang 100 itu untuk dipotong itu untuk kemana tuh? Yang non tuh? Ya untuk bayar. Untuk bayar, untuk ke kita nanti ke depannya gitu. Berarti untuk seluruh komunitas atau untuk jadi kita aja nanti yang ini. Tadi salah satunya untuk nge-up harga RIS juga toh Pak. Oh iya siap. Oke, mantap itu Om Denny. Makasih itu tanyakan. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya sama terus dengerin nggak tadi ini sebenarnya? Ampun deh. Oke, selanjutnya Crazy Profit. Halo, selamat malam Mas Denny. Salam kenal Mas. Selamat malam. Saya Pak Ari dari Denpasar, Pak. Pak Ari, oke, luar biasa Denpasar. Ya, gimana Pak? Ini menarik ya saya lihat ya. Ini yang melakukan eksekusi buy dan sell kita sendiri atau ada robot gitu Pak? Buy saja. Kalau sell-nya otomatis kita sudah tanamkan script di situ untuk melakukan sell secara otomatis. Hanya buy-nya yang manual. Itu berapa lama menunggu Pak? Kurang lebih maksimal 4 jam kita selesaikan semuanya. 4 jam. Sebenarnya ketika sudah listing itu udah langsung kita jual, tapi karena jumlah banyaknya akun itu kita butuh proses kurang lebih sudah kita perhitungkan 4 jam. Estimasi kalau itu bisa per hari trading ya, sedangkan kalau di market itu kan kadang-kadang seminggu mungkin baru ada 3 koin yang listing gitu Pak. Wah, kalau ini kan di ininya exchange-nya DEX setiap menit juga banjir Pak, banyak Pak. Oh gitu, baik. Siap. Bapak bisa cek di Descreener, AV.io itu setiap menit berjubel apalagi Solana gitu kan. Gitu. Cuma kita maksudnya ini untuk koin baru Pak ya? Ya, koin atau token baru yang akan listing. Begitu Pak. Jadi thank you Mas Denny. Sama-sama. Jadi kita tetap pilih karena kita cari yang terbaik. Jadi insider info kita dikasih ininya, kalau memang bagus kita ambil, kalau enggak kita tolak. Kita nunggu info baru lagi gitu. Jadi biar nyaman. Satu lagi Mas Denny, yang bukan komunitas Rich ini nanti dia mantaunya lewat akun aja atau kita masukkan ke grup Mas Denny? Mau masuk grup boleh, enggak juga enggak apa-apa. Oh, artinya di akun itu ada gini ya, ada pantauan juga untuk ngebay ya? Ya, jadi di bentuk trade itu akan muncul buy, tapi langkah baiknya masuk grup biar tahu informasinya. Oke, baik. Gitu. Siap. Thank you Mas Denny. Oke, siap.
Mungkin nanti kita akan buatkan grup Telegram ya biar semuanya masuk gitu ya. Kalau di WA itu cuma terbatas 1000 berapa gitu kan. Nah, ini gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya Sahroni. Aduh ini kalau Sahroni. Silakan Pak Sahroni, Mamba Hitam. Silakan Pak Sahroni. Oke, terima kasih Mas Denny. Terima kasih, salam. Ya. Gimana Pak? Ini Mas Denny. Pertama pertanyaan saya itu bisa dipastikan besok malam kita trade ya? Itu pertama. Sudah kita pastikan. Tadi kan kita sudah publish. Oke, siap. Iya. Yang kedua, saya kan juga termasuk member Rich, Coin Rich. Ya. Koin saya masih dalam bentuk token sampai saat ini itu belum saya bridge gitu. Ya, nanti di bridge aja kecil-kecil aja hanya buat syarat. Itu Pak. Oh iya. Soalnya memang saran dari leader saya itu kan jangan di bridge dulu itu karena harga Rich kan masih rendah. Ya kalau buat syarat kan kecil juga nggak masalah toh Pak. Atau Bapak mau bayar 100 trade setiap trade nggak apa-apa. Loh, kalau ada yang gratis kenapa bayar gitu kan? Siap. Iya, Kemudian gitu. Berikutnya tadi kan juga ada ini ya, ada trading manual ya. Ya, manualnya tetap kita sell, tapi resiko kita tidak tanggung ya. Karena kalau sudah lepas market ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Begitu. Kalau mau buat itu yang suka adrenalin, yang suka resiko, yang punya senang dengan ini ya silakan aja gitu. Senam gitu Pak. Jantung istilahnya ya. Iya, begitu. Jadi ibaratnya sudah dikasih yang ini ya mereka pengen lebih ya monggo gitu. Resiko kita nggak tanggung. Begitu, tapi tetap Pak. jalan. Tetap jalan. Apa? Jalan, tetap jalan. Tetap jalan. Karena bareng kan cuma satu smart contract kan jadi sama itu gitu. Oh, iya. Itu ada grup khusus atau tetap di grup Rich Coin itu? Oh enggak, di grup One Team One Dream. Oh. Itu Pak Ega sudah share di chat One Team One Dream. Oke, gitu saja Mas Denny, terima kasih atas. Oke, sama-sama. Sultan Syah ini yang Palembang atau yang Makassar? Silakan. Selamat malam Kang Denny. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya dari Palembang Kang. Oh, yang Palembang. Oke, siap. Baik. Kang Sultan. Ya. Sultan Syah. Oke, untuk penegasan aja Kang. Yang pertama profit tadi kan fixnya 10% ya. 5 sampai 10%. Iya, 5 sampai 10%. Artinya kalau ada yang telat dalam 30 menit tekan buy, itu bisa saja berkurang dari 10%. Iya, kurang lebih. Bisa. Oke. Kita batasi minimal 5, maksimal 10 begitu. Oh iya, baik. Kemudian itu kan tadi akan ada biaya risk bagi yang bukan komunitas, ya. Betul, non komunitas. Itu setiap trade dikenakan. Betul, setiap trade kita kenakan. Dan non komunitas ya. Ya, berarti dia akan ada biaya 100 coin risk lagi ya, setiap trade ya. Betul. Oke. Iya, itu harus hitung-hitungan tuh modalnya berapa itu. Kalau $1 ya nggak mungkin. Betul, karena kan untuk beli di Bitmart sekarang kan mungkin harganya 1000 berapa gitu ya, kira-kira ya. Iya. Artinya dia butuh biaya kan 100.000 lebih gitu ya. Betul. Nah, itu dimulai kapan itu, Kang? Rencana? Tunggu tanggal waktunya. Kita baru mulai. Oke, ya, berarti kita belum. Bisa kapan saja bisa kenakan. Untuk saat ini mungkin tidak kita kenakan. Oke, baik. Kita mau buktikan dulu, nanti masih ada trouble atau enggak atau bagaimana. Teman-teman bisa profit dulu, bisa merasakan dulu lah. Baik, terima kasih. Terus yang selanjutnya tadi kan kalau nggak salah saya info awal-awal kan potongan cuma 20% ya dari profit. Iya. Oke. Nah, tadi ada sedikit saya dengar itu 20 sampai 50%. Iya. Di Zoom sebelumnya sudah saya sampaikan. Ada, memang ada. Iya. Cuman ini lebih jelas lagi. Nah, itu akan dimulai kapan itu, Kang?
rencana? Mulai besok sudah 50%, Pak. 50%. Berarti Ya, 20% itu untuk jaringan dan 30% itu untuk pembayaran lisensi, begitu? Iya, lisensinya udah mau habis soalnya kan. Iya. Gitu, yang 1 bulan. Iya. Begitu, Pak. Terus izin juga itu kan ada tabel rebate jaringan itu kan kalau saya hitung nggak sampai 100% itu, Kang. Ada bersisa 2%. Kenapa? Dari level 1 sampai 15 itu kan ada peruntukannya level 1 20% sekian gitu kan. Nah, setelah saya hitung sampai 15 itu nggak sampai 100% gitu. Ya buat kami lah, Pak. Oh iya, pasti. Nggak perlu dijelaskan. Betul. Nah, mungkin ada pertanyaan begitu kan, kenapa nggak sampai 100% gitu kan ya? Kalau saya sudah paham ya, gitu ya. Itu tidak perlu dijelaskan, ya itu buat kami gitu. Iya, pasti ya. Oke, terus oke, sementara itu dulu Kang Denny. Terima kasih penjelasannya supaya saya bisa menjelaskan kepada teman-teman juga yang di bawah begitu. Jangan salah paham. Siap. Ya, terima kasih Kang. Siap, Kang Sultan. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kang Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zamzam Nur Zaman. Silakan, Kang. Ya, selamat malam Kang Denny. Selamat malam Kang Zamzam. Damang. Alhamdulillah Damang. Kumaha selangselna? Damang? Ya, alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Ya, kemarin kan saya udah coba deposit ya. Iya, betul. Ini sama USDT-nya baru testing aja sih. Muncul. Nah, tapi sekarang udah hilang gitu. Oh, coba nanti ke WA saya ya, biar nanti dibantu. Oh, nomor WA-nya Pak? Ada tuh di chat itu. Oh, di chat. Ya, itu ada tuh di chat ya. Ya, sudah ada. Ya, scroll di atas ada di chat ya. Oke. Gitu. Mungkin kemarin pas kita riset jadi ada beberapa yang error ya, jadi pas kita perbaiki server gitu. Jadi chat aja, nanti bisa saya bantu langsung. Saya cek. Oke, siap. Silakan Mas Ali. Selanjutnya SS ya. Silakan. Selamat malam, Om. Pak, selamat malam. Siapa, di mana, dari kota mana? Saya SS dari Ciamis. Tadi saya sempat dengar mau ke Tasikmalaya, Pak ya? Ya, hari Senin kita ke Kopdar di Tasikmalaya, di tempat. Ya. Untuk lokasinya itu di mana ya? Nanti Pak Haji Eris sama Pak Dede yang kita juga belum tahu lokasinya di mana. Nah, soalnya kan dari sini dekat Pak ya, jadi kalau mungkin kita merapat gitu. Boleh, silakan. Jadi yang di Tasik sekitarnya hari Senin kita live trading di sana, besok kita live trading di Bandung. Itu rencananya hari Senin jam berapa Pak? Ya 19 kita mulai 19.15. Enggak, di Tasiknya itu. Mungkin kita jam 2 sudah sampai sana. Oke, siap. Mungkin cuma segitu Pak, terima kasih. Selamat. Mungkin mau bawain oleh-oleh gitu. Terima kasih sekali. Siap, gampang. Oke, Pak. Ayo Pak, Siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya Kang Agus. Yo Kang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau nanya dikit ini Mas. Agus Medan ini Mas. Mas Agus Medan ya suaranya ya. Oke Mas. Ya. Gimana? Mau nanya dikit ini Mas. Itu untuk tradingnya kita kan mulai jam 7.15 ya. Perkiraan, ditunggu aja. Perkiraan. Berarti itu selesai waktunya mungkin lebih kurang jam 8. Ya, setengah jam 8. Spare waktu untuk mungkin pembagian profit dan lain sebagainya butuh waktu lebih kurang 4 jam ya Mas ya? Iya, kurang lebih 4 jam selesai semuanya. Gitu. Berarti kalau trading malam kita sesinya hanya 1 kali ya? Kalau 1 kali gitu, tapi nanti kita usahakan cepat karena kalau 2 kali 21.15 kita sudah trade yang kedua. Oh, artinya untuk jeda waktunya butuh waktu 1 jam apa mungkin tuh Mas? Ya, kita kan lagi usahakan. Untuk saat ini kan baru 1 kali, Pak. Kita ngetes dulu. Kan kita belum tahu, belum coba. Iya. Gitu kan. Oke. Sambil belajar, kita perbaiki kan.
jenengan tahu bahwa ini bukan project yang ada plan-nya. Kita sambil belajar. Siap. Kalau teman-teman risk kan tahu bahwa ini bukan project yang ada plan-nya, tapi memang kita sambil belajar kita buat gitu kan. Oke, siap. Oke, mungkin itu aja dulu, Mas. Siap, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Hartati, Jakarta. Monggo, Bu. Assalamualaikum, Mas Denny. Waalaikumsalam, Bu. Mas Denny, tadi saya dengar atau apa nih? Apa salah dengar? Mudah-mudahan. Itu kan kita kan maksimal $250 ya. Maksimal. Itu di kompon itu sampai profit $250 lagi, jadi $500 gitu ya, Mas Denny ya? Iya betul, maksimal kompon sampai $500. Kalau sudah lebih harus kita ambil lah, harus kita WD. Ya, harus di withdraw. Berarti itu mungkin hanya sekitar 9 kali trade. 9-10 kali ya. Iya, 9-10 kali trade. Kurang lebih begitu. Berarti kita berarti kita lebih harus punya lebih dari satu akun dong nih kalau kita mau melebihi dari $500 kan, Mas Denny? Iya, betul, Bu. Nah, sementara kalau misalnya kita lebih dari satu akun, kita tuh kan hanya pakai satu nama untuk komunitas REITs-nya. Itu bagaimana, Mas Denny? Oh, kalau komunitas REITs kan pakainya wallet bridge, bukan nama. Nggak jadi masalah? Nggak jadi masalah. Wallet bridge-nya aja nanti dimasukkan. Begitu, Bu. Gitu. Jadi dengan itu yang sama ya? Iya. Dengan tadi sudah ditanyakan, Bu, sebenarnya, Bu. Oh iya sih. Saya juga bingungnya tadi pas saya dengar loh, kok ini di kompon hanya sampai 500. Saya pikir kan bisa sampai 1.000 atau 2.000 gitu. Untuk kedepannya mungkin nggak, Mas? Untuk lebih dari segitu? Insya Allah nanti kalau Google Authentic sudah jadi bisa gitu kan. Tapi untuk saat ini untuk keamanan kita batasin dulu. Oh gitu, oke. Ya gitu aja Mas Dedi. Ya makasih Mas Dedi. Oke, sama-sama. Bang Yadi, silakan. Bang Yadi, Pak Mehmet bukan ini? Pak Denny itu sebaiknya yang nanya itu ditanya yang undang Zoom siapa, takutnya kan di grup itu ricu. Malum sih duluan gitu lupa. Ditanya sponsornya siapa, hubungi sponsornya aja. Gitu aja Pak Denny. Oke, tadi sebenarnya udah saya ingatin. Oke. Siapa? Bang Mustafa, Mas Mustafa, Malang. Pak Slamet Priyadi, monggo Pak Slamet. Pati. Oke, siap. Selamat malam Mas Denny dan teman-teman Selamat semuanya. Malam Pak Slamet. Luar biasa, tambah ganteng jenengan Pak. Masih semangat, semua masih eksis. Kita tetap berjuang, sama-sama berjuang supaya harapan kita nanti sesuai dengan yang kita sampaikan di awal dulu, kita bisa panen raya bersama RIS gitu ya. Amin. Bismillah. Nah, gini, ya Bismillah. Ya. Kita tetap fokus. Cuma gini, pertanyaan ini nanti mungkin cuma masalah teknis. Pertanyaan dan juga pertanyaan ini mungkin bukan untuk yang sekarang, mungkin untuk nanti setelah ada persiapan atau kesiapan dari develop atau dari tim untuk pemisahan antara komunitas dan non komunitas. Jadi ya, kalau nggak salah tadi disampaikan bahwasanya untuk sebagai identitas kita sebagai komunitas dan non komunitas, diantaranya adalah untuk komunitas itu nanti diminta untuk menempelkan atau memberikan alamat wallet bridge-nya kan gitu. Betul ya? Betul. Nah, di sini pertanyaan artinya di sini orientasinya adalah komunitas RIS yang mengikuti staking token. Betul nggak? Iya, betul. Ya, betul. Sementara, betul ya? Artinya iya betul. Sementara pergerakan dari RIS Project saat ini sudah ada 4 project yang sudah dirilis oleh RIS. Setahu saya gitu ya. Yang pertama memang staking token yang kita mulai dari awal, kan? Ya.
lanjut dengan bridge. Tuh. Di saat bridge kita masih jalan, sementara staking tokennya sudah di close, bagi RIS meluncurkan program staking coin. Betul ya? Betul. Staking coin. Nah, di situ banyak teman-teman yang tidak ikut di dalam staking token, tapi dia baru bisa gabung di staking coin. Betul ya? Ya. Dan banyak sekali teman-teman kita, terutama kalau di tim kita itu kayak Bu ini dia baru masuk di staking coin gitu. Dia belum gitu. masuk pada staking token gitu kan. Nah, ya. Dan juga diluncurkan lagi project Snowball. Ya. Dan juga banyak teman-teman kita itu yang tidak ikut di staking token tapi ikut di Snowball. Dan itu gitu. bisa kan gitu kan, itu bisa gitu. Dan itu bisa. Ya. Nah, ini yang menjadi mungkin tanda tanya atau semacam apa ini ya. Wah, nanti saya gimana ini kan gitu. Karena saya nggak punya alamat bridge gitu, ya. Dan dia cuma punya wallet RIS kan gitu. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi acuan nanti Mas Denny. Kalau sekedar untuk alamat bridge berarti kurang begitu pas untuk komunitas, karena mereka yang menjadi komunitas RIS bukan hanya yang ikut di staking token. Betul nggak? Siap, betul. Terima kasih. Ini masukan yang luar biasa. Kalau nggak gini kita juga nggak tahu gitu kan. Kalau ada yang ngasih informasi kan kita tahu. Gampang, itu nanti teknis bisa ditambahkan nanti yaitu wallet RIS sama wallet Snowball kan bisa kebaca. Mereka ikut stake atau ikut Snowball bisa ditambahkan nanti. Gitu. Karena tidak semua anggota komunitas RIS ini mengikuti staking token, dan juga artinya mereka juga baru gabung di staking coin tapi dia tidak gabung di Snowball kan, atau mereka yang tidak gabung di staking coin tapi dia baru gabung di Snowball. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Slamet informasinya ini ya. Memang karena siap, terima kasih Pak Slamet, terima kasih masukannya. Ya, karena kemarin banyak banget. siap. Hanya komunitas kita banyak, karena RIS malu 4 project gitu. Ya, betul. RIS memang komunitasnya cukup besar walaupun tidak begitu ramai. Jadi memang kita mohon maaf karena kemarin saking sibuknya saya Mas Arel ngurusin ini, belum kita ditambah ya yang di belakang bikin aneh-aneh gitu kan. Ya, mereka bikin ini sementara kita abaikan dulu, kita fokus di sini. Tapi ini masukan yang luar biasa, ya, masukan yang luar biasa. Terima kasih Pak Slamet. Nanti ini teknis kita bisa tambahkan itu semua. Gitu. Dan juga informasi juga buat teman-teman non-RIS, ya, non-RIS yang supaya nggak bayar RIS-nya beli terus itu bisa di stakingkan dulu, karena kan RIS-nya bisa dilipat gandakan di situ gitu kan. Seperti itu. Gitu. Oke, ada sedikit tambahan lagi, Mas Denny. Iya, siap. Sifatnya cuma untuk ini ya, untuk semangat kita ke depannya. Artinya proyek ini meskipun non istilahnya tanpa persiapan, ini sifatnya otodidak dan langsung kita rilis karena istilahnya menampung aspirasi bawah, bahwasanya teman-teman yang ikut di proyek RIS ini kan perlu tambahan suntikan dana gitu ya untuk pemasukannya, sambil kita menunggu proses RIS bisa maksimal semua dan proyek-proyeknya terselesaikan dengan maksimal. Jadi harapan kita nanti setim dan semua komunitas RIS tetap fokus. Artinya apa? Kalaupun saat ini banyak sekali teman-teman kita ini yang terbawa narasi yang nggak pas gitu kan, terbawa dengan berita-berita yang sifatnya mungkin menyudutkan atau menggembosi atau apapun bahasanya, yang mungkin banyak teman-teman kita juga yang menawarkan berbagai macam bisnis kepada anggota-anggota komunitas, baik secara peer-to-peer kalau dalam bahasa kriptonya gitu kan, ataupun langsung tanpa etika dia langsung share ke grup kita gitu ya.
Dan mungkin juga banyak teman-teman yang mengeluh langsung ke Mas Denny atau memberikan masukan-masukan Mas Denny yang sifatnya mungkin sedikit menyinggung. Jadi harapan kami dan kita semua komunitas masih tetap eksis, terutama tim kita yang dari Pati semua masih eksis. Dan harapan kita juga tim develop atau tim tim One Dream ini kita pasang kacamata kuda, kita fokus dengan apa yang sudah kita rencanakan, kita akan jalankan schedule yang sudah kita jalankan. Kalaupun di dalam schedule ini, dalam perjalanan proyek ini ada sesuatu yang mengganjal dari teman-teman yang sifatnya minor, anggaplah itu angin lalu. Siap. Terima kasih. Kita fokus dan kita yakinkan bahwasanya di sini kita tidak ingin melihat teman-teman kita ini tercerai-berai. Siap. Artinya kita tetap jalankan apa yang sudah menjadi planning kita, dan selama nanti proyek ini berjalan, kalaupun nanti kita temukan kendala, barulah kita evaluasi. Itu Mas Denny. Oke, terima kasih Pak Slamet. Bisa kami berikan. Mudah-mudahan semua sesuai dengan schedule yang kita inginkan dan sukses semuanya untuk kita bisa meraih panen bersama RIS dan komunitas RIS. Amin. Oke. Assalamualaikum Mas Denny dan semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Slamet dari Pati. Selanjutnya Bu Safa Siva. Silakan. Bu Safa Siva, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Denny. Oh, Bapak, ternyata mohon maaf. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Ali. Pak Ali, silakan Pak Ali. Gini Om, untuk yang gas fee BNB itu setiap kali trade nanti kepotong berapa persen Om? Atau untuk selamanya itu Om? Gas fee yang 1 USDT itu? Tadi udah dijelaskan sih sebenarnya yang nanya juga. Jadi setiap transaksi kurang lebih akan kepotong sampai $0,5 lah kurang lebih. Oh, untuk buy dan sell ya, karena kita pakai jaringan BNB pasti kena BNB gas fee-nya begitu. Soalnya baru masuk Zoom ini Om. Terus untuk yang apa namanya tadi sempat dengar juga untuk komunitas RIS sendiri itu kan kalau yang non komunitas dikenakan 100 RIS. Kalau yang komunitas kan tinggal konekkan wallet. Itu untuk teknis gimana itu Om? Nanti akan ada menunya di Tolam Tools. Berarti untuk trade besok masih belum Om ya? Belum. Untuk saat ini belum kena apa-apa. Belum ada. Oh, baik Om. Terima kasih infonya Om. Selamat malam. Selamat malam. Salam. Ada lagi yang mau resign? NDRA, Dra, silakan. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam. Maaf saya mau tanya. Untuk Pak, suaranya ngebalik Pak. Apa ada zoom line di situ? Agak ngejauh. Sebentar. Begini Pak Denny. Sorry. Halo. Ya, silakan Pak. Oke. Silakan. Udah nggak ngebalik suara. Oke, silakan. Untuk token yang ditradingkan ini, itu kan nggak seperti kita, sebagaimana udah kita tahu kan, token itu kan ketahanannya dari LP ya Pak ya. Nah, LP-nya itu di lock di lock oleh deck-nya itu selama berapa lama? Biasanya ini di exchange, mereka akan kirim ke exchange semuanya LP dan juga supply-nya kurang lebih biasanya 1 kali 24 jam. Jadi selanjutnya akan dikembalikan ke kalau developernya biasanya. Jadi selama 1 kali 24 jam tadi, dev-nya itu tidak bisa ambil LP-nya. Akses nggak bisa. Oh, berarti nggak aman bisa. ya? LP ataupun supply-nya nggak bisa akses ya. Berarti aman ya selama Begitu. 1 kali 24 jam ya. Aman. Ya, itu salah satu
garansi yang kita bayarkan kepada insider seperti itu. Betul. Itu yang sangat penting sekali yang harus kita pahami di sini untuk kepada kita. Nah, mungkin itu pertanyaan itu yang tidak dilontarkan dari selamanya di Zoom. Itu yang kepikir bagi saya, Pak Denny. Ini yang sangat mengembirakan sekali kita, bahwa ini adalah tadi di awal sudah saya sampaikan, sehebat apapun token kekuatannya yang DLP, dan kita juga tidak mau konyol gitu. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih sekali Pak Denny ya. Sukses Pak Denny. Terima kasih, sama-sama. Jadi memang di awal sudah saya sampaikan, sehebat apapun token mau di listing di Indodax bahkan di Binance pun token tetaplah token, begitu ya. Jadi kalau yang token itu ya kekuatannya cuma DLP, dan makanya kita butuh insider, dan bayar insider salah satunya untuk melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Oke, Jamrud Jagat, piye Mas? Jamrud Jagat. Selamat malam, yuk. Satu pertanyaan aja Pak. Siap, silakan. Untuk withdraw itu kalau misalnya kita memiliki lebih dari satu akun, itu kita bisa menggunakan satu wallet enggak Pak untuk withdraw-nya? Bebas, withdraw mau ke wallet manapun bebas. Bebas ya? Bebas, itu kan wallet langsung. Wallet mau kemana aja nggak masalah. Oke, siap. Oh iya Pak, saya mau meralat yang tadi lah ya, untuk apa namanya? Katanya kan tradingnya itu ada siang, ada malam, ada tidak tentu waktu. Nanti informasi yang diberikan itu dari mana aja nanti Pak? Ada di grup. Oh, di grup ada disampaikan nanti ya? Iya, ya. Terutama di grup One Team. Nanti kita akan bikin grup Telegram biar lebih tampung banyak orang. Tapi nanti kita tata di sana nanti. Oke, gitu, siap. Pak. Kalau memang ada di Telegram nanti tolong disampaikan untuk link Telegramnya kan? Tentu nanti. Jadi, Pak Ega nanti mungkin buat. Kalau bisa dikunci aja biar enggak banyak yang share gitu kan, jadi tidak tertutup. Siap. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah 2142. Cukup ya mungkin ya? Cukup ya? Kita istirahat dulu. Besok kita persiapan trade ya, jadi semuanya sudah cukup jelas mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih baik teman-teman komunitas RIS ataupun non-RIS, semoga ini bisa membantu. Kami mungkin belum sempurna, kami masih banyak belajar. Insya Allah mungkin tidak ada halang lagi ya. Jadi ini bukan project yang ada plan-nya, jadi memang kita belajar dari beberapa, kita akan perbaiki. Semoga besok bisa memberikan yang terbaik kepada teman-temannya, teman-teman semua. Terima kasih. Billahi taufiq, billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.